Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 model ancaman di si pinjol yang sering membuat nasabah itu ketakutan. Namun sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti ya dengan ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh di si pinjaman online. Nah, maksud dari video saya sini adalah saya akan memberikan beberapa nih ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh di si pinjaman online kepada nasabah-nasabahnya yang sering membuat si nasabah itu ketakutan. Jadi, ketika kalian mungkin di kemudian hari mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini yang akan saya sharing kepada kalian, kalian tidak perlu takut lagi, kalian tidak perlu panik lagi ya, karena fix ancaman-ancaman seperti ini hanya gertakan saja ya dari disi pinjol tersebut atau cara mereka untuk menakut-takuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Lalu apa saja sih model ancaman disi pinjol yang sering menakutkan nasabah-nasabah yang gagal bayar? Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah disi pinjol datang ke rumah. Nah, ancaman ini yang paling sering dikirimkan oleh para disi-disi online dari aplikasi pinjaman online kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan ya. Mau itu terlambat 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada juga yang baru terlambat beberapa hari. Sering dikirimkan ancaman bahwasanya akan ada disi lapangan yang datang ke rumah nasabah. Nah, ketika kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian jangan panik dulu, kalian jangan takut dulu karena fix ini hanya gertakan saja dari pihak disi online ya, bukan dari tim lapangan. Dan perlu kalian ketahui yang mengirimkan pesan seperti itu bukan dari tim lapangan langsung ya, tapi dari disi online, yang mana disi online itu stay di kantor ya, bukan di lapangan. Jadi fix itu hanya gertakan saja dan kalian jangan takut ketika mendapatkan ancaman seperti ini ya. Karena selama disi pinjol mengirimkan ancaman akan datang ke rumah, dalam arti berarti tidak akan pernah ada disi yang datang ke rumah kalian ya, karena jika memang mereka mau datang, mereka tidak akan memberitahu terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah disi pinjol membawa RT dan RW setempat. Nah, ini hal yang sangat ngawur ya. Pasti kalian juga pernah mendapatkan ancaman seperti ini. Disi pinjol akan datang dengan membawa RT dan RW. Perlu kalian ketahui dari pihak RT dan juga RW tidak akan tahu menahu dan tidak akan ikut campur ketika ada disi lapangan dari aplikasi pinjaman online yang mungkin meminta tolong untuk mengantar ke rumah si nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut ya, karena itu untuk urusannya hanya dari disi tersebut sama si nasabah yang mengalami keterlambatan. Dari pihak RT maupun RW itu tidak akan ikut campur dan tidak akan tahu menahu ya tentang hal tersebut. Jadi mereka tidak akan pernah mau jika ada debt collector lapangan yang meminta tolong untuk mengantar ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar tersebut. Namun beda lagi cerita jikalau mungkin di rumah kalian itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mungkin ada keributan antara kalian dengan disi lapangan dari aplikasi pinjaman online. Nah, dari situ baru dari pihak RT ataupun RW itu akan turun tangan ya, namun mereka itu pasti ada di pihak kalian. Jadi kalian jangan takut. Dari pihak RT atau RW itu tidak akan memihak kepada si debt collector lapangan tersebut ya, pasti mereka akan ada di pihak kalian. Jadi kalian jangan pernah takut ketika ada disi pinjol yang memberitahu kalian bahwasanya akan datang dengan membawa RT dan RW setempat. Nah, yang selanjutnya adalah disi pinjol membawa ke jalur hukum pidana. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk masalah urusan hutang piutang itu tidak akan ada urusannya dengan hukum pidana ya, karena untuk urusan hutang piutang itu urusannya perdata ya, bukan pidana. Jadi tidak akan ada yang namanya gara-gara kalian gagal bayar aplikasi pinjaman online kalian akan dipenjara, tidak ada ya, karena tidak ada urusannya seperti itu. Namun untuk masuk ke jalur persidangan juga itu kecil kemungkinannya ya, karena mengingat untuk biaya masuk ke persidangan itu tidak memakan biaya yang kecil ya. Untuk masuk ke persidangan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi tidak mungkin lah jika masalah hutang kalian itu akan dibawa ke jalur persidangan, apalagi mungkin tagihan kalian masih di bawah nominal 2 juta ya, karena untuk masuk ke persidangan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah disi pinjol mengancam memblokir ektp, rekening bank, dan juga BPJS. Nah, perlu kalian ketahui ancaman model seperti ini juga sama, ini hanya gertakan saja ya. Tidak akan benar terjadi karena dari pihak disi pinjol tidak punya kewenangan untuk memblokir ektp, rekening bank, ataupun BPJS ya. Jadi itu hanya gertakan saja dari mereka. Tidak akan pernah mereka bisa untuk memblokir KTP kalian, rekening bank, maupun BPJS-nya, karena mereka tuh tidak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah disi pinjol mengancam sebar data.
Nah, ini yang sering dilakukan oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online legal, bahwasanya mereka akan melakukan penyebaran data kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, ini untuk penyebaran data ini sebenarnya bisa dibilang juga ini hanya gertakan saja ya, karena tidak mungkin sekelas aplikasi pinjaman online legal DC online-nya itu melakukan penyebaran data. Kalaupun mereka itu melakukan hal tersebut, ya kalian wajib untuk melaporkannya ke pihak OJK ya, bahwasanya mereka itu sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK ya, karena untuk aplikasi pinjaman online legal itu dilarang untuk melakukan penyebaran data dari nasabah-nasabahnya yang mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar ya. Jadi untuk ancaman penyebaran data itu hanya gertakan juga bisa dibilang, namun jikalaupun terjadi kalian kumpulkan buktinya dan kalian laporkan kelakuan DC pinjol yang seperti itu kepada OJK. Yang selanjutnya adalah DC mengancam telepon kantor. Nah, kalau buat kalian yang mungkin mendaftarkan nomor kantor di aplikasi pinjaman online kalian, ya kalian wajib waspada ya, takutnya ada oknum-oknum DC yang memang gencar dan rajin yang menelepon kantor di mana tempat kalian bekerja ya. Karena memang banyak juga informasi yang masuk yang pernah dihubungi nomor kantornya oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online legal. Namun tidak semuanya ya dari DC aplikasi pinjaman online legal itu gencar seperti itu. Ada beberapa lah yang sering DC-nya itu rajin menghubungi nomor kantor tempat si nasabah tersebut bekerja ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah memasukkan nomor kantor di mana tempat kalian bekerja ya. Karena takutnya nggak tahu ya, mungkin keuangan kalian ke depannya itu akan baik-baik saja atau tidak, dan kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar, nanti nomor telepon kantor kalian itu akan dihubungi oleh si DC pinjaman online tersebut ya. Jadi alangkah baiknya kalian jangan pernah memasukkan nomor telepon kantor, nanti takutnya nanti akan berefek dengan pekerjaan kalian ya, karena ada telepon masuk dari DC pinjol kepada kantor kalian. Takutnya nanti kalian akan mendapatkan teguran langsung ya dari atasan kalian, dan takutnya lagi itu kalian itu akan mendapatkan PHK atau kalian akan disuruh berhenti bekerja ya, takutnya seperti itulah. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa ya buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah guys, inilah dia 6 model ancaman DC pinjol yang sering menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal, kalian wajib tahu ya tentang 6 model ancaman-ancaman seperti ini ya, agar kalian mungkin yang mengalami keterlambatan itu tidak kaget ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini ya. Dan perlu kalian ketahui, untuk ancaman-ancaman seperti ini hampir semuanya hanya gertakan saja atau cara dari DC pinjaman online itu menakut-nakuti kalian agar kalian itu merasa panik dan takut dan cepat-cepat membayar tagihannya. Itu tujuan dari DC pinjaman online ya, agar kalian itu segera membayar tagihan kalian yang sudah tertunggak di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi kalian jangan mudah percaya, kalian jangan mudah panik ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup barbar dari DC-DC aplikasi pinjaman online legal. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.